Nama saya Mutia Syahra Disawa, asal sekolah saya SMA Negeri 1 Cibitung. Saya dari kelas 10L. Tujuan saya membuat video ini untuk menjelaskan isi dari hasil poster pemanasan global buatan saya. Tara, ini dia posternya. Jadi teman-teman semua, pemanasan global adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata di bumi. Kenapa bisa terjadi pemanasan global ya, Kak Mutia? Baik, saya jelasin untuk teman-teman semua bahwa bumi kita dilapisi oleh atmosfer. Nah, di atmosfer ini ada gas rumah kaca juga, sehingga nanti ada yang dinamakan dengan efek rumah kaca. Proses efek rumah kaca yang pertama bisa dilihat dalam poster ini. Panas matahari merambat melalui atmosfer. Yang kedua, sebagian panas matahari diserap oleh bumi dan menghangatkannya. Karena matahari yang diserap, otomatis bumi menjadi hangat, bukan? Nah, yang ketiga, panas matahari sebagian dipantulkan kembali oleh bumi. Dan yang keempat, sebagian panas yang dipantulkan bumi diserap oleh gas-gas di atmosfer sehingga menahan panas keluar dari atmosfer. Nah, yang terakhir atau yang kelima, panas matahari sebagian dipantulkan kembali oleh atmosfer dan bumi. Begitulah proses efek rumah kaca, teman-teman. Terus, apa hubungannya efek rumah kaca sama pemanasan global ya? Good question. Tentu ada hubungannya loh. Efek rumah kaca dan pemanasan global memiliki hubungan yang sangat erat. Di atmosfer terdapat gas rumah kaca. Nah, jika gas-gas rumah kaca yang ada di atmosfer ini melebihi batas normal, sebagian panas yang seharusnya dipantulkan permukaan bumi malah terperangkap oleh gas-gas tersebut. Proses ini terjadi secara berulang sehingga suhu bumi terus meningkat. Peristiwa tersebut dikenal dengan istilah efek rumah kaca. Adapun gas rumah kaca yang dimaksud adalah karbon dioksida, seperti bahan bakar fosil yaitu bensin dan batu bara, disertai dengan polusi kendaraan dan asap dari pembakaran hutan secara sengaja. Selanjutnya ada gas klorofluorokarbon atau CPC, yaitu senyawa kimia yang terdiri atas atom karbon, klorin, dan fluorin. Biasanya sering kita jumpai loh pada bahan rumah tangga yang dikemas dalam botol aerosol seperti parfum, pewangi ruangan, pembasmi nyamuk, dan hairspray. Teman-teman tahu tidak? Penggunaan CPC yang berlebihan tentunya sangat tidak baik karena selain merupakan senyawa kimia yang stabil, gas CPC sendiri juga tidak mudah diuraikan loh. Maka dari itu, peningkatan gas-gas tersebut di atmosfer dapat memperkuat efek rumah kaca sehingga menyebabkan pemanasan global. Singkatnya, efek rumah kaca adalah mekanisme yang menyebabkan pemanasan dan pemanasan global adalah hasil dari peningkatan efek rumah kaca akibat aktivitas manusia. Itulah mengapa kedua fenomena itu saling terkait dan menjadi penyebab utama perubahan iklim yang kita alami saat ini. Panas sekali ya. Ada nggak sih Kak dampak dari pemanasan global? Tentu saja ada, teman-teman. Dari poster yang saya buat, terdapat dampak dari pemanasan global, yaitu yang pertama, punahnya flora dan fauna. Seperti contoh fauna yang saya gambar yaitu koala. Nah, for your information, koala merupakan spesies endemik yang dimana mereka lebih rentan mengalami kepunahan akibat pemanasan global. Nah, yang kedua, mencairnya gletser atau es di kutub-kutub. Yang ketiga, perubahan iklim. Nah, perubahan iklim merupakan perubahan pola perilaku iklim yang meliputi perubahan tekanan udara, curah hujan, dan arah serta kecepatan angin. Seperti akhir-akhir ini, cuacanya terasa sangat panas sekali ya. Dampak yang terakhir adalah timbulnya wabah penyakit yang disebabkan oleh perubahan iklim. Ini saya gambar juga ya di poster saya. Biasanya penyakit yang sering muncul adalah kasus demam berdarah, diare, dan penyakit kulit. Karena cuacanya panas, jadi kadang kulitnya suka panas gatal gitu ya. Serem banget. Terus ada
ada solusinya nggak, Kak? Aku takut deh kena dampaknya. Ih, Kamu tidak perlu takut, tentu saja akan ada solusi dalam setiap permasalahan. Selain dampak, tentunya saya membuat solusi di poster yang saya buat loh. Yang pertama, teman-teman bisa banget nih melakukan reboisasi atau penanaman hutan kembali karena pohon menyerap karbon dioksida dari atmosfer selama fotosintesis. Dengan meningkatkan jumlah pohon melalui reboisasi, kita dapat mengurangi konsentrasi karbon dioksida di atmosfer dan membantu memitigasi perubahan iklim loh. Nih, saya gambarnya seperti ini ya. Nah, yang kedua, teman-teman harus membuang sampah pada tempatnya dengan cara dipisahkan sesuai jenisnya dan melakukan pengelolaan sampah yang benar. For your information, sampah yang dalam pengelolaan pembakarannya secara terbuka dan kurang efektif dapat menghasilkan gas-gas yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan, kesehatan, dan merupakan penyumbang kadar gas rumah kaca di atmosfer loh. Selanjutnya, yang ketiga, menggunakan transportasi umum seperti sepeda, bus, dan alat transportasi umum yang lain. Makanya di sini saya menggambar sepeda. Tujuannya untuk mengurangi polusi udara yang dapat menghasilkan gas karbon dioksida. Nah, yang keempat, teman-teman harus menghemat energi sebaik mungkin. Nih, saya juga gambar menghemat energinya. Nah, yang kelima, teman-teman juga harus bisa mengurangi penggunaan plastik seperti sedotan, air minum, dan kantong plastik yang berbahan plastik. Nih, ada gambarnya loh yang saya buat. Teman-teman bisa banget ubah barang plastik tersebut dengan sedotan stainless steel, botol minum, dan tas belanja jika bepergian saat belanja. Dan solusi yang terakhir atau yang keenam, yaitu adanya penggunaan kincir angin. Nah, teman-teman tahu nggak? Kincir angin adalah bagian penting dari strategi global untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan memitigasi pemanasan global, serta merupakan sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan loh. Sekian penjelasan mengenai isi poster pemanasan global yang saya buat. Teman-teman tentunya sekarang sudah paham tentang apa itu efek rumah kaca, pemanasan global, beserta penyebab, dampak, dan solusi kan? Saya harap dengan adanya video ini akan muncul kesadaran diri teman-teman semua untuk membantu mengurangi pemanasan global. Yuk, mulai stop global warming. Baiklah, saya tutup ya. Kurang lebihnya mohon maaf karena yang sempurna hanya Tuhan yang Maha Esa. See you next video. Goodbye teman-teman.